semua jangan sampai tersandung. Kemudian hal lainnya saya kira sudah cukup jelas ya, sampaikan pada MKKS kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan melakukan sharing mengenai budaya positif sebagai bentuk dari penyelesaian tugas pendidikan guru penggerak untuk modul 1.4 mengenai budaya positif. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan itu, maka selain ini sebagai memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak, pendidikan guru penggerak, tapi ini juga akan memberikan pencerahan yang baru buat kita ketika kita menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, Bapak Ibu guru yang terhormat, saya akan mulai memberikan materi atau menyampaikan presentasi mengenai budaya positif. Tapi mohon maaf terlebih dahulu karena PowerPoint, LCD dan proyektor masih digunakan di kelas yang masih agak sedikit bermasalah, maka untuk teori-teorinya akan saya sampaikan secara langsung. Nanti kemudian ada beberapa praktek yang membutuhkan gambaran atau visualisasi bagaimana mempraktekkan budaya positif tersebut, maka akan saya tampilkan di LCD. Nanti ada beberapa teman-teman guru yang sementara membantu saya untuk mengatur agar supaya LCD dan proyektornya bisa digunakan. Jadi sekali lagi minta maaf, untuk teori-teorinya ini akan saya sampaikan secara langsung. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Dan saya berharapnya selesai pembahasan kita ini, kalau ada tanya jawab, saya berharapnya juga kita atau Bapak Ibu guru melakukan refleksi atau menulis hal-hal yang penting yang Bapak Ibu guru pikir merupakan poin yang paling utama. Kemudian apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi hambatan, dan rencana-rencana apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan agar supaya budaya positif ini bisa diwujudkan di sekolah kita. Jadi kayak membuat refleksi begitu, seperti di sekolah. Seperti di kelas kita, kalau kita sudah selesai pembelajaran kan kita akan buat refleksi. Saya berharapnya setelah kita membahas ini, maka Bapak Ibu guru bisa membuat refleksi, dan mungkin ada 1-2 orang teman yang bisa membagikan refleksi itu bersama. Oke, Bapak Ibu guru, mengenai budaya positif ini ada beberapa teori dasar yang mendasari mengenai penerapan budaya positif ini, di mana teori-teori ini sangat penting untuk bisa kita pahami, karena kalau kita tidak memahami secara komprehensif dan mendalam mengenai teori-teori yang mendasari budaya positif ini, maka pasti kita akan membuat semacam penolakan. Karena saya juga secara pribadi ketika pertama kali menyimak mengenai budaya positif ini, sepertinya hal ini tidak cocok diterapkan di sekolah kita, apalagi kita ini adalah orang-orang yang wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dengan budayanya yang keras, dengan budayanya yang suaranya tegas, suaranya keras. Jika kita melihat praktek budaya positif ini, maka kita akan berpikir ini tidak cocok untuk wilayah kita. Tapi ketika kita mendengarkan, memahami mengenai teori-teorinya, maka kita akan, oh iya, memang betul seperti itu. Jadi saya harap kita semua bisa menyimak dengan baik teori-teorinya. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, karena itu saya berharap masukan juga atau tambahan dari teman-teman Bapak Ibu guru, ada yang lebih senior di sini dalam bentuk praktek pengalamannya sehari-hari ketika menghadapi anak-anak atau menegakkan disiplin ke anak-anak. Baik,
Pertama, yang mendasari budaya positif itu, mengapa budaya positif itu dilakukan adalah yang namanya teori kontrol. Kontrol atau kendali. Teori kontrol ini adalah teori yang dirumuskan oleh seorang psikolog dan juga seorang praktisi pendidikan yang bernama Dr. William Glasser. Jadi Dr. William Glasser ini, atau kita bilangnya Bapak Glasser, ini mengatakan bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki miskonsepsi mengenai kontrol kepada orang lain. Nah, saya akan bawa ini kepada konteks kita sebagai guru menghadapi murid. Kita sebagai guru ternyata berdasarkan teori yang disampaikan oleh Bapak Glasser, berdasarkan tentu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, bahwa kita guru banyak kali memiliki miskonsepsi yang salah tentang kontrol kepada murid. Nah, seperti apa itu Bapak Ibu guru? Yang pertama, Bapak Glasser ini mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Kita seringkali sebagai guru, kita itu berpikir bahwa kita bisa memaksa murid kita untuk melakukan perintah-perintah kita. Tentunya kita berpikir bahwa paksaan ini akan membawa dia menuju ke arah yang baik, ya kan? Dulu kan kita sering mendengar ada kata di ujung cemeti guru ada emas. Saya masih ingat waktu saya masih SD, itu peribahasa itu ditulis, ditempel di kelas, di dinding-dinding, di ujung cemeti guru ada emas. Jadi seperti mengesankan bahwa paksaan dari guru yang melakukan hukuman, melakukan paksaan itu tujuannya adalah baik. Nah, tentu kita memang tujuannya adalah baik, tapi mari kita berpikir menurut pendapat Bapak Glasser bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid. Walaupun dia memaksa, dia tidak bisa membuat murid melakukan apa yang guru mau. Maksudnya adalah kecuali murid tersebut memilih untuk melakukannya. Nah, di sini perbedaannya sangat jelas. Ya, Bapak Ibu guru, jadi walaupun kita memaksa, kontrol itu atau kendali itu tetap ada pada murid. Dia mau atau tidak mengikuti paksaan kita. Jadi kita kan sering mendapati di kelas-kelas kita kan, walaupun kita sudah memaksa dia seperti apapun, sudah dihukum, sudah menggunakan kata-kata mutiara yang menggugah hati, sudah dipanggil orang tuanya, tetap saja dia seperti itu. Itu menandakan bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang ada adalah murid itu memilih mau melakukan atau tidak melakukan apa yang gurunya mau. Nah, ini membuat perbedaan yang besar dalam penegakan disiplin. Yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol, Bapak Ibu. Kita berpikir bahwa bentuk kontrol itu adalah hukuman saja, tapi bujukan yang tentu kedengarannya efektif, yang terdengar positif, itu juga adalah bentuk kontrol. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak, atau bisa jadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, jadi bujukan ini itu juga merupakan suatu bentuk kontrol, artinya walaupun kita membujuk seperti apapun, tetap pilihan itu ada pada anak tersebut. Dan parahnya lagi,
Kalau kita melakukan hal seperti ini untuk menegakkan disiplin, maka murid kita akan tergantung pada pendapat kita untuk berusaha. Ya kan Bapak Ibu, sering kita melihat ada murid dia tergerak untuk melakukan sesuatu karena gurunya memuji dia. Ya kan? Saya juga pernah mengalami hal tersebut di kelas. Kalau saya memuji dia, saya beri bujukan positif, saya dorong dia, saya berikan penghargaan dalam bentuk reward. Nah, anak itu dia akan mengerjakan apa yang saya mau. Tapi ketika saya biasa-biasa saja, tidak ada kalimat positif yang muncul, saya tidak memberikan dia hadiah ketika dia melakukan hal yang baik, maka yang muncul adalah ya tidak seperti perilaku yang kita harapkan. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu guru. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid dapat membuat murid menuju identitas gagal. Bapak Ibu guru, kita sering melakukan ini di kelas. Kita kritik dia. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa salah? Kamu tidak belajar ya di rumah. Maksud kita adalah memotivasi dia untuk berkembang, untuk berubah. Tapi berdasarkan pendapat dari Bapak Glaser sebagai seorang psikolog, kritikan atau usaha-usaha untuk membuat orang merasa bersalah itu akan memposisikan orang tersebut pada sebuah identitas gagal. Nah, apa itu identitas gagal? Nanti kita akan bahas identitas gagal itu seperti apa. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini Bapak Ibu guru ya. Ini pasti ini banyak terjadi penolakan karena kita sebagai orang dewasa merasa bahwa karena kita sudah dewasa, kita yang lebih tahu, kita yang lebih berpengalaman, maka kita berhak untuk memaksa murid melakukan apa yang kita mau. Ini adalah suatu ilusi, Bapak Ibu guru. Banyak guru percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu, namun guru menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan hanya menimbulkan permusuhan. Ya, betul kan Bapak Ibu guru, kita kan sering mengalami ya, ketika kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu, kita melakukan paksaan berdasarkan peran kita sebagai orang dewasa yang sudah lebih tahu, yang sudah lebih berpengalaman, maka yang terjadi ketaatannya itu hanya bersifat jangka pendek saja, hanya pada saat itu saja, dan itu bahkan sering menimbulkan permusuhan. Nah, pernah kejadian sama saya, ada seorang siswa terlambat, kemudian saya suruh dia memungut daun-daun yang di bawah pohon di depan gerbang, itu kan banyak daun-daunnya. Nah, saya paksa dia untuk melakukan itu. Dia melakukan hal itu pada saat itu. Namun berikutnya ketika saya tidak jadi guru piket, saya kan berdiri di depan perpustakaan kan Bapak Ibu di depan itu kan langsung kelihatan gerbang. Saya lihat murid itu datang lagi. Dia terlambat lagi, tapi gurunya sudah berbeda dan tidak melakukan paksaan. Banyak daun di bawah situ. Maksud saya dia tetap terlambat dan dia perilakunya masih sama seperti itu saja. Jadi saya melihat bahwa anak ini dia kemudian melakukan apa yang saya mau berdasarkan paksaan itu, ketaatannya hanya pada saat itu saja. Kemudian dia berubah lagi, kembali lagi seperti yang sebelumnya. Artinya tidak tercapai apa yang menjadi tujuan kita. Bahkan itu juga bisa menimbulkan permusuhan. Saya tidak pernah sih Bapak Ibu guru sampai siswa yang bermusuhan dengan saya, tapi saya merasakan energi negatif itu ketika siswa itu saya suruh, saya paksa, ayo mesti begini, ayo pungut sampah itu, ayo kerjakan ini. Saya melihat bahwa ada semacam penolakan dari gaya bahasa tubuhnya, dari raut mukanya, kayak kurang nyaman.
kayak kurang nyaman, kayak kurang senang begitu Bapak Ibu. Dan saya berpikir bahwa ketika dia belajar pun kalau tidak nyaman, tidak senang, pasti dia tidak akan dapat apa-apa dari pelajaran itu. Nah, seperti itu. Bagaimana kita semua pasti pernah mengalami itu ya Bapak Ibu. Dari sini kita paham bahwa semua yang kita lakukan itu, bahwa kita bisa mengontrol murid kita, bahwa itu hanya ilusi. Ketika murid kita melakukan apa yang kita mau, itu bukan karena kita bisa mengontrol mereka, tapi karena mereka memilih untuk melakukannya. Dan itu biasanya hanya bersifat jangka pendek. Itu poin pertama mengenai teori kontrol, supaya kita bisa paham. Selanjutnya, poin berikutnya adalah disiplin positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Konsep disiplin positif adalah unsur utama terwujudnya budaya positif. Jadi tujuan kita adalah untuk terjadinya suatu merdeka belajar di sekolah kita, ya. Untuk menciptakan murid-murid yang merdeka, maka harus terwujud budaya positif di sekolah kita. Nah, sebagai indikator terwujudnya budaya positif itu adalah penegakan disiplin positif. Kenapa seperti itu Bapak Ibu Guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun, ya maaf Ibu, Bapak Ibu Guru, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Nah, maksudnya di sini adalah dalam hal ini Ki Hajar Dewantara hendak menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, ya kan Bapak Ibu Guru, tujuan kita adalah murid yang merdeka. Maka syarat utamanya adalah disiplin diri yang terdorong oleh motivasi internal. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai yang dianut seseorang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kenapa harus disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif sehingga murid bisa merdeka, tercapai suasana merdeka belajar? Karena dalam disiplin positif itu yang dibangun adalah motivasi internal. Motivasi internal ini akan menimbulkan suatu ketaatan yang jangka panjang. Artinya bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan karena dia diiming-imingi sesuatu, tapi karena dia memiliki nilai-nilai kebajikan yang dia resapi, yang harus dia jalankan. Kita seperti itu juga kan Bapak Ibu Guru. Berapa banyak dari kita yang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dimarahi Bapak Kepala Sekolah? Pasti banyak ya. Nah, ketika Pak Kepsek tidak ada, bagaimana kita? Ya, saya tidak ingin menjawabnya kan teman-teman. Pastinya kalau kita memiliki motivasi internal, saya harus datang cepat ke sekolah, tidak terlambat, karena itu adalah kewajiban saya seorang guru. Mau Kepseknya ada, mau Kepseknya tidak ada, apapun situasinya saya harus datang sesuai jam saya. Itu yang namanya motivasi internal. Jadi dia ketaatannya lebih jangka panjang, lebih mendalam, lebih terbentuk, tidak berdasarkan situasi saja. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian kita belajar juga, jadi kita sudah belajar teori kontrol, kemudian kita sudah belajar tentang apa sih itu disiplin positif. Selanjutnya ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu Guru, motivasi perilaku manusia itu maksudnya adalah perilaku manusia itu didasari oleh motivasi yang mendorongnya. Ada 3 motivasi yang mendorong manusia berperilaku. Jadi perilaku kita saat ini, hari ini, itu ada motivasi. Jadi kita berperilaku itu tidak hanya ya spontan saja seperti itu. Karena berdasarkan teori dari para ahli, manusia berperilaku itu didorong oleh motivasi. Nah, motivasinya itu apa? Akan kita pelajari sekarang. Motivasinya itu yang pertama adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya paling tidak suka dihukum atau tidak suka merasa tidak nyaman. Jadi oleh karena itu saya selalu berusaha untuk menghindari hal tersebut. Sehingga pola perilaku saya seringkali juga didasari oleh motivasi tidak mau dihukum karena merasa tidak nyaman. Ketika hukuman itu tidak ada, ketika ketidaknyamanan itu hilang, situasinya tidak seperti itu, pola perilaku saya ya berubah juga. Sekarang ke siswa-siswa kita seperti apa Bapak Ibu Guru? Kalau kita lihat kan siswa-siswa kita, ketika kita menerapkan aturan bahwa yang terlambat datang tidak boleh masuk. Dalam sekejap semua langsung cepat datang. Tapi ketika kita kemudian tidak lagi menerapkan hal tersebut, 2 kali lipat yang terlambat datangnya. Berarti apa? Motivasi mereka masih bersifat motivasi eksternal, tidak internal, sehingga hanya jangka pendek. Artinya perilaku mereka, ketaatan mereka, kedisiplinan mereka itu hanya berdasarkan karena tidak mau dihukum, karena tidak nyaman. Ya, kita pasti manusia seperti itu kan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, saya sampai beberapa waktu yang lalu masih menerapkan reward. Jadi kalau ada siswa yang pencapaiannya bagus, akan saya kasih coklat Silver Queen. Nah, dari sini dikatakan bahwa dari penjelasan budaya positif, disiplin positif adalah memberikan reward, penghargaan itu hanya akan menghasilkan motivasi eksternal. Bahwa tujuan dia berperilaku seperti itu karena tujuannya ingin mendapatkan reward itu. Ketika reward itu tidak ada, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi, sehingga motivasinya masih bersifat eksternal. Dan yang terakhir adalah motivasi karena mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang akan menimbulkan motivasi internal, yaitu suatu nilai yang mereka percayai bahwa saya harus seperti ini. Apapun situasi dan kondisinya, saya harus seperti ini. Misalnya, saya harus tetap belajar. Apakah itu situasinya memungkinkan, tidak peduli apakah saya akan dihukum atau tidak peduli apakah saya akan dapat penghargaan atau tidak, saya harus tetap belajar karena saya memang harus, karena ini adalah nilai yang saya yakini, saya harus belajar supaya saya bisa terus berkembang. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi karena adanya keyakinan atau nilai yang ada dalam dirinya. Nah, inilah motivasi yang bersifat internal. Oleh karena itu, harapan kita adalah murid-murid kita dalam perilaku disiplin mereka itu mereka digerakkan oleh motivasi internal. Baik, demikian Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah 3 poin yang penting yang perlu kita pahami untuk melaksanakan disiplin positif yang nantinya akan mewujudkan budaya positif di sekolah kita sehingga menghasilkan suasana atau ekosistem sekolah yang menimbulkan kemerdekaan belajar kepada murid-muridnya. Kita pahami dulu perbedaan-perbedaan dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Bapak Ibu Guru, bukankah itu yang sering kita lakukan ya? Bapak Ibu Guru, saya juga seperti itu. Karena saya berpikirnya adalah, pada awalnya saya berpikir, saya menghukum karena saya mengasihi anak-anak ini. Tujuan saya menghukum mereka itu adalah baik supaya mereka bisa dibentuk. Ternyata itu tidak bisa dipraktekkan lagi dalam kondisi pendidikan saat ini karena paradigma pendidikan kita ini sudah berubah. Jadi kita tidak bisa melakukan lagi hukuman karena tadi teori-teori yang sudah kita pelajari tadi ya sebelumnya. Jadi hukuman itu kan tidak terencana. Jadi misalnya siswa kita, saya menggunakan
situasi terlambat ya, supaya itu umum, supaya semua bisa connect ke situasi itu. Ada murid terlambat, ya kan? Saya kan biasanya begitu. Saya jadi guru piket, murid saya terlambat, itu bersihkan WC. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Kenapa? Karena itu tidak terencana. Itu hanya spontan saja, tidak terencana dan tidak ada hubungannya dengan keterlambatannya anak ini. Apa hubungannya dia terlambat dengan suruh mencuci WC? Tidak ada hubungannya sama sekali. Dan biasanya hukuman itu bersifat untuk menyakiti fisik dia, ya kan, membuat dia mencuci WC itu kan capek ya, membuat dia capek. Makanya kamu kan tuh kan capek kan, makanya jangan begitu lagi. Nah, itu kan hukuman itu. Dan juga membuat psikisnya yang kena, jiwanya yang kena. Disuruh cuci WC, kan cuci WC malu kan, diperhatikan orang-orang, dilihat. Jadi dia sengaja dipermalukan, jiwanya disakiti supaya kamu bisa bisa lebih disiplin. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Dia tidak terencana, tiba-tiba menyakiti fisik, menyakiti psikisnya, seperti itu. Bisa dalam bentuk perbuatan, ya, kita langsung pukul, atau dengan kata-kata. Ya, kata-kata kan banyak sekarang guru-guru itu menyakiti siswa tidak dengan tangannya tapi dengan kata-katanya. Dasar anak bandel, ya kan? Anak bandel itu bentuk hukuman dalam bentuk kata-kata yang sangat menyakiti psikis anak tersebut tanpa dia sadari. Yang kedua adalah konsekuensi. Kita pelajari perbedaannya dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi dia sudah lebih baik dari hukuman, karena konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Artinya murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Ketika murid terlambat, jadi kita kan punya kesepakatan, ya. Kalau kamu terlambat, kamu tidak boleh masuk ke sekolah, gerbang akan ditutup dan kamu pulang. Itu adalah konsekuensi karena sudah disepakati. Bukankah ini juga sudah kita sepakati ya bersama dengan orang tua juga kan? Jadi kita buat kesepakatan. Nah, itu adalah bentuk konsekuensi. Jadi dia sudah terencana dan kita sudah sepakati bersama. Ketika murid melakukan pelanggaran, dia tahu ini yang akan dampak yang dia alami. Seperti itu. Beda dengan hukuman. Kalau hukumannya tidak terencana, spontan kita saja apa yang kita pikirkan. Kalau konsekuensi sudah lebih terencana, disepakati, anak menyadari kalau kamu buat A hasilnya adalah ini, kalau kamu buat ini hasilnya adalah ini. Seperti itu. Nah, sekarang mengenai konsekuensi, restitusi. Nah, ini adalah poin yang paling utama yang akan kita pelajari. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana restitusi ini dibandingkan dengan konsekuensi? Jadi restitusi ini adalah membuat murid menyadari kesalahannya dan berusaha mencari sendiri solusi. Dia mencari solusi. Kita mengarahkan dia untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian sehingga dia itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat karena dia tidak dipermalukan, ya kan? Karena dia jadi motivasi internalnya yang muncul pada saat itu. Mengenai restitusi ini akan kita dalami pada penerapan segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu guru merasa agak bingung, kenapa? Maksudnya bagaimana restitusi ini? Kalau hukuman sama konsekuensi kan sudah kita praktekkan kan selama ini di sekolah kita. Tapi kalau restitusi itu maksudnya bagaimana itu penerapan disiplin menggunakan restitusi itu? Nanti itu ada pada poinnya. Kita bahas dulu secara umum. Restitusi itu adalah suatu bentuk pendisiplinan di mana menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat gitu. Sekarang lanjut lagi, kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini adalah poin penting juga. Apa sih keyakinan kelas? Banyak istilah baru ya Bapak Ibu guru, walaupun istilahnya baru, tapi sebenarnya ini sudah konsep yang sudah sering kita dengar. Kalau kita pelajari
ini adalah sesuatu yang pernah kita dengar atau bukan hal yang memang asing sama sekali dan kita tidak tahu apa-apa, tapi ini cukup familiar. Oleh karena itu, mari kita bahas ini sama-sama, apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas tersebut secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Nilai-nilai kebajikan universal yang melandasi keyakinan seseorang dapat menimbulkan motivasi dari dalam. Tadi kan Bapak Ibu Guru kita bahas bahwa disiplin positif itu dibangun karena dibangun oleh motivasi internal. Nah, motivasi internal itu tercipta misalnya kan yang tadi kita bahas sebelumnya. Oh, saya datang tepat waktu di sekolah bukan karena saya tidak ingin dihukum atau saya tidak menjauhi rasa tidak nyaman, bukan karena ada konsekuensi, karena saya memang seperti itu, karena saya orangnya memang harus disiplin, harus tepat waktu. Itu yang dinamakan sebagai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang dia yakini, sehingga dia bergerak itu bukan berdasarkan situasi kondisi eksternal, tapi karena memang dari dalam dirinya. Nah, keyakinan kelas ini atau kebaikan-kebaikan atau kebajikan atau nilai-nilai baik ini yang diterima secara universal di luar tadi suku, agama, ras dan sebagainya ini kemudian dibuat dan disepakati bersama dalam kelas tersebut, sehingga ini menjadi dasar ketika ketika motivasi internalnya itu mau dibangun seperti itu. Pasti masih bingung ya Bapak Ibu Guru, nanti kita lihat lagi itu penerapannya di segitiga restitusi. Nanti kalau sudah selesai LCD sama proyektornya sudah jadi, saya punya simulasinya bersama dengan anak-anak di kelas beserta dengan teknis penjelasannya sehingga sangat mudah dimengerti dan bisa kita praktekkan bersama. Kemudian, sesudah keyakinan kelas, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ini sangat teoritis, tapi perlu karena sebagai dasar kita untuk memahami budaya positif ini secara komprehensif. Kebutuhan dasar manusia. Perilaku manusia didasari oleh pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kita jelas terima itu ya Bapak Ibu, kita berperilaku itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu maksudnya bagaimana ya? Nanti dijelaskan. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini poin yang sangat penting Bapak Ibu Guru untuk kita pahami. Ketika anak melakukan pelanggaran, mereka sebenarnya gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kita kan harus tahu, nah, kebutuhan dasar itu kan udah banyak ya. Kebutuhan dasar itu apa saja? Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah satu, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya kan Bapak Ibu? Itu yang paling utama. Makan, pangan, sandang, rumah, ya kan, pakaian. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk merasa disayangi, kebutuhan untuk merasa dicintai, seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan untuk manusia itu butuh untuk merasa diakui, butuh untuk merasa diterima, diakui bahwa dia itu mampu. Nah, itu adalah kebutuhan juga. Kemudian kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk membuat pilihan, kebutuhan untuk tidak didikte untuk kamu harus buat ini, tidak boleh yang ini. Jadi manusia itu kalau dia didikte seperti itu, maka dia akan memberontak. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah bebas. Jadi kalau dia dikekang, tidak boleh memilih, tidak boleh berpendapat, tidak boleh melakukan apa yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh gurunya, maka itu pasti akan menimbulkan permasalahan. Karena kebutuhan dasar manusia dalam hal ini murid itu adalah kebebasan juga. Kemudian terakhir, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk merasa happy, untuk merasa bahagia. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak bisa dipenuhi oleh murid tersebut, maka disitulah terjadi benturan dalam bentuk pelanggaran. Saya berikan contohnya, Bapak Ibu Guru.
kita seringkali melihat ada anak yang iseng ya di kelas, yang suka bermain, yang suka mengganggu temannya, yang suka ribut, yang suka jalan ke sana kemari, yang mengganggu, atau ada anak yang suka tidak, yang suka bermain-bermain di dalam kelas seperti itu. Dan kita merasa marah dan menganggap bahwa ini anak ini tidak sopan, kemudian kita marahi dia, ya. Saya seperti itu waktu itu. Nah, mudah-mudahan sekarang bisa diterapkan sehingga tidak seperti itu lagi. Saya pernah menghukum murid saya karena dia suka tertawa. Saya hukum suruh berdiri di atas kursi. Ada murid yang sementara saya mengajar di kelas, dia mengantuk dan tidak fokus, saya suruh berdiri di atas kursi. Dari penjelasan ini bahwa ternyata anak-anak itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kalau berarti kalau masalahnya seperti itu, misalnya di kelas kemudian ada anak yang suka bermain-bermain waktu kita sedang belajar, atau anak-anak yang mengantuk, bisa saja kebutuhan yang tidak terpenuhi di situ adalah kebutuhan untuk merasa senang. Bisa saja pembelajaran kita di kelas monoton, tidak sesuai dengan gaya belajar dia, sehingga dia kemudian merasa tidak senang. Ketika dia merasa tidak senang, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka terjadilah pelanggaran itu. Dia melakukan, jadi dia mengganggu temannya, bermain-main, itu karena kebutuhan dasarnya untuk merasa happy di kelas itu tidak terpenuhi. Ya, bisa saja kalau misalnya anak yang mengantuk itu kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Mungkin saja dia di rumah makanannya tidak cukup, gizinya tidak seimbang, sehingga akhirnya dia belajar di kelas dia gampang capek, gampang lemah, sehingga dia mengantuk dan tertidur. Dengan melihat hal ini, kita jadi guru itu jadi lebih tenang begitu, Bapak Ibu guru, ya kan, kalau di disiplin positif, karena kita melihat semua yang ada di permukaan itu bukan yang utama, karena yang ada di permukaan itu pasti ada faktor utamanya, itu ada di bawah permukaan itu, yang kelihatan itu bukan permasalahan utamanya, ya kan. Kalau waktu yang lalu kita kalau ada anak seperti itu langsung kita hukum saja tanpa mau melihat apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini sangat baik bukan Bapak Ibu guru buat kita semua mempelajari disiplin positif ini. Jadi seperti itu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, selanjutnya kita akan membahas satu materi penting lagi untuk memahami mengapa budaya positif itu perlu kita praktekkan di sekolah untuk mewujudkan kemerdekaan belajar bagi murid-murid kita. Posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini, melalui materi ini kita akan membahas posisi kita sebagai seorang guru itu ketika kita mengontrol atau mengendalikan siswa, posisi kita itu ada dalam peran yang mana atau posisinya ada di mana. Posisi kontrol guru itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, di manakah posisi kita Bapak Ibu guru ketika kita mengontrol murid-murid kita? Yang pertama adalah penghukum. Ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, melotot, menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Guru yang memiliki posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu punya sistem atau alat yang dapat menekan murid. Kalimat-kalimat yang digunakan adalah patuhi aturan saya. Awas kamu ya kalau tidak dengar saya. Awas kamu ya kalau tidak disiplin. Taat, patuhi aturan saya dengan menghardik, melotot, menunjuk-nunjuk. Yang kedua, posisi penghukum ini dampaknya apa kepada murid? Dampaknya tentu kepada murid akan membuat murid merasa contohnya Bapak Ibu guru, pernah ada kejadian di sekolah kita karena ada guru yang suka marah-marah itu kan, pernah waktu itu. Kemudian ketika dia marah-marah, akhirnya si murid ini merasa menjadi agresif dan mengajak bapak guru itu untuk berkelahi. Nah, bayangkan
Bapak Ibu guru, seorang guru diajak muridnya berkelahi. Kenapa? Ternyata Bapak guru ini menghukum muridnya, memarah-marahi muridnya, menghardik, melotot. Ya, ketika murid itu dimarahi seperti itu, dipelototi, dihardik, dimarah, maka yang akan muncul dalam dirinya itu adalah dia akan menjadi agresif. Bisa saja dia malah kemudian akan berbalik dan berbuat hal yang negatif kepada gurunya. Banyak terjadi seperti itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nadanya memelas, halus, sedih, merapat pada anak, lesu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, kita kan seperti itu. Bagaimana kamu ini? Ibu harus seperti apa lagi dengan kamu ini? Kemudian kita menatap dia dengan penuh kekecewaan. Nah, Bapak Ibu guru, pembuat rasa bersalah ini dampaknya lebih besar dari posisi menghukum. Karena apa? Hal ini menimbulkan si anak itu merasa kecewa dengan dirinya, dia merasa gagal, tapi dia tidak mengungkapkan perasaannya. Bisa saja anak-anak yang mengalami hal seperti ini, dia akan menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain karena dia kemudian merasa kecewa, tidak mampu membahagiakan orang, tidak mampu membuat bangga gurunya, dia merasa dirinya gagal. Nah, ini pembuat rasa bersalah ini sangat berbahaya Bapak Ibu guru. Kita harus menghentikan pola seperti ini yang membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata kita yang sedih, memelas, tapi dalam menusuk jiwa anak tersebut. Itu berbahaya sekali buat kejiwaan anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini posisinya ciri-cirinya adalah ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, ya kan? Biasanya guru-guru seperti ini adalah guru-guru yang asik, bisa diajak berteman oleh murid-muridnya. Pada posisi ini, guru akan berupaya mengontrol murid secara persuasif. Hal positifnya adalah murid menjadi akrab dengan guru tersebut. Hal negatifnya adalah bila guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan tidak mau berusaha. Selain itu, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Contoh kalimat yang sering digunakan adalah kalau posisi teman ini, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kan sudah janji ke ibu tidak akan terlambat. Sekarang kamu terlambat lagi. Duh, gimana sih kamu ini? Aduh, ya sudah, sekarang masuk ke kelas sana." Gitu kan teman-teman, Bapak Ibu guru, kita memposisikan diri sebagai teman. Positifnya adalah kita jadi akrab, tapi negatifnya adalah itu bahwa anak-anak itu mereka itu negatifnya adalah mereka itu jadi ketergantungan dengan kita. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau dengan guru ini mereka akan berperilaku seperti ini. Tapi kalau gurunya sudah lain, mereka juga akan berubah. Perilaku mereka berubah, tergantung kepada gurunya. Selain itu, tidak selamanya guru bisa menjadi teman buat mereka. Ketika mereka melakukan pelanggaran yang sudah lebih berat lagi, ya, maka kita akan memposisikan diri kita sebagai seorang guru yang sebenarnya kan. Disitulah anak akan menjadi kecewa. Karena kenapa Bapak sekarang sudah tidak seperti itu lagi? Ya kan, kalau orang Manado bilang, kiapa Mem Findri so berubah kan, biasanya dia jadi teman dan di situ dia merasa kecewa. Nah, pernah kejadian kan seperti itu, ada beberapa guru yang memposisikan diri sebagai teman. Kalau ada pelanggaran yang kayak terlambat, ya sudahlah, jangan begitu lagi. Kamu ini gimana sih? Ya sudah, berikut jangan seperti itu lagi ya. Ketika dia melakukan pelanggaran yang lebih berat, dia bolos, kemudian ditangkap polisi di lapangan, dibawa pulang ke sekolah, Bapak guru itu tidak bisa lagi memperlakukan dirinya dengan teman dengan anak tersebut. Dia harus memposisikan diri dengan sebenarnya, anak itu akan menjadi kecewa. Jadi dia bergerak itu posisi teman ini ada positifnya, tapi negatifnya juga lebih banyak dari positifnya. Karena anak-anak menjadi ketergantungan kepada guru-guru tertentu saja. Jadi perilaku mereka tidak karena motivasi internal mereka, tapi karena guru ini seperti ini. Kalau gurunya ini bukan ini, saya tidak mau seperti ini. Ya kan? Banyak kan Bapak Ibu guru seperti itu. Nah,
Selanjutnya adalah posisi pemantau. Apa itu posisi pemantau? Ciri-cirinya adalah nada suaranya datar, ya, dia tidak emosi, dia tidak kemudian menjadi terlalu berlebihan, persuasif seperti teman, tidak ada batasnya. Dia lebih datar suaranya, bahasa tubuhnya formal, tidak ada emosi yang terlibat di dalamnya. Kemudian tidak berlebihan maksudnya emosinya, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan sementara dengan menggunakan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Nah, contoh kalimat yang sering digunakan adalah kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti kan konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Konsekuensinya kamu harus tetap di sekolah mengerjakan tugas kamu saat teman-teman lain pulang. Seperti itu kan? Iya Pak, iya Bu. Nah, seperti itulah guru-guru yang memposisikan diri sebagai pemantau. Emosinya tidak berlebihan, dia hanya bermain ke data, konsekuensi, aturan, seperti itu. Tapi tetap dia membuat murid merasa tidak nyaman untuk sementara. Karena itu kan konsekuensinya kan harus yang lain sudah pulang, dia tidak boleh pulang. Sehingga dia merasa tidak nyaman. Tapi posisi pemantau ini juga sebenarnya ada hal yang negatifnya. Karena apa? Anak melakukan perilaku tersebut bukan berdasarkan karena dia paham bahwa perilaku tersebut harus dia lakukan, tapi dia lebih kepada dia tidak mau kena konsekuensinya. Bapak Ibu guru banyak kan seperti itu. Saya tidak mau pulang tidak sama-sama dengan teman-teman saya, makanya saya harus kerjakan tugas ini. Jadi bukan karena dia mengerjakan tugas karena dia itu harus mengerjakan tugasnya, tapi lebih karena saya tidak mau kena konsekuensi itu. Bayangkan kalau konsekuensinya tidak ada, apakah dia mau melakukan tugasnya? Nah, itu kekurangan dari pemantau. Walaupun itu sudah lebih baik daripada posisi kontrol yang lain. Nah, sekarang yang paling terakhir adalah posisi manajer. Dalam posisi ini, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanannya bukan pada kemampuan murid melakukan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Kata-kata yang sering digunakan adalah, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Kalau kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Jadi, bisa dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman, bisa, atau ke pemantau, bisa, karena mungkin ada murid yang belum siap ditangani dengan posisi manajer. Namun, perlu kita sadari Bapak Ibu guru bahwa tujuan akhir dari posisi kontrol guru itu adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman ketika mereka belajar di sekolah. Jadi posisi manajer itu menempatkan diri kita itu mengajak murid untuk mencari akar permasalahan dari pelanggaran yang dia buat, kemudian mengarahkan murid untuk mencari solusinya seperti apa, kemudian apa yang dia bisa lakukan supaya dia, karena pelanggaran itu adalah bentuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, apa yang biasa dia lakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar tapi dia tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, itu adalah posisi dari manajer yang sangat diharapkan untuk kita praktekkan untuk menegakkan disiplin positif, mewujudkan budaya positif. Tapi tentunya kalau murid itu belum siap, kita bisa kembali ke posisi teman, kita bisa kembali ke posisi pemantau, tapi jangan posisi penghukum dan membuat rasa bersalah Bapak Ibu guru. Kita bisa kembali ke teman, ke pemantau, tapi itu tadi intinya adalah harus posisi manajer itu yang menjadi tujuan kita. Karena dalam posisi manajer itu kita bisa membuat anak menjadi mandiri, tanggung jawab, mereka mampu memperbaiki kesalahannya, tahu kesalahannya di mana, tahu mencari solusinya di mana, sehingga motivasi internal mereka itu muncul, sehingga mereka itu tadi definisi restitusi bisa, walaupun mereka melakukan pelanggaran, mereka bisa mencari solusinya dan mereka kembali ke
kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak menjadi orang yang gagal, yang lemah, yang depresi, yang kecewa, yang merasa tidak mampu menyenangkan orang lain, tapi menjadi pribadi yang mandiri, yang tangguh, yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Bapak Ibu Guru, sekarang kita sudah mau masuk di penerapan segitiga restitusi, dan kita istirahat dulu sebentar karena akan diatur LCD sama proyektornya ini. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Semangat! Oke, kita masuk ke penerapan segitiga restitusi. Segitiga. Teman-teman sudah tahu, tadi kita lewat saja karena teorinya sudah diberikan oleh Pak Amal. Kita langsung ke segitiga restitusi. Next. Nah, ini segitiga restitusi, teman-teman. Tadi Pak Suparto menjelaskan ada sisi 1, sisi 2, sisi 3. Segitiga restitusi itu sisi satunya menstabilkan identitas, sisi 2 validasi tindakan yang salah, sisi 3 menanyakan keyakinan. Mari kita bedah satu persatu. Mulai dari sisi 1 menstabilkan identitas. Kan Pak Amal sudah jelaskan, ketika identitasnya gagal, maka dia menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain dan mempertahankan diri. Jadi kalau orang pakai kontrol hukuman, pembuat rasa bersalah, mereka langsung gagal. Ketika mereka gagal, maka yang terjadi adalah mereka menyalahkan orang lain dan mempertahankan diri. Nah, untuk kita menstabilkan identitas anak-anak kita yang tadinya ini gagal, kita bisa menggunakan kata-kata. Misalnya apa ya? Mira berbuat salah itu tidak apa-apa, Mira. Tidak ada manusia yang sempurna, Mira. Bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang biasa. Lanjut, sisi 2, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah kita harus menyadari sebagai guru, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi tolong saya belajar toh, kebutuhan dasar manusia itu apa yang melandasi pola perilaku. Ada untuk bertahan hidup, ada untuk memenuhi kesenangan, ada untuk diterima. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Kita memvalidasi adalah kita memahami alasan anak melakukan kesalahan. Jadi dalam validasi tindakan yang salah, kita tidak membenarkan kesalahan mereka, tapi kita memahami bahwa kesalahan mereka itu dilakukan karena sebuah alasan. Oleh karena itu, guru menemukan cara nilai-nilai keyakinan kelas yang orang buat yang berhubungan dengan menghadapi keterlambatan ini. Apa tuh orang nilai-nilai keyakinan kelas yang berhubungan dengan memasukkan tugas? Kan dia semua bilang, oh disiplin Bu, bertanggung jawab. Baru orang mau bilang, apakah Mira sudah terlihat seperti orang yang disiplin? Ya enggak Bu. Bagaimana caranya supaya Mira kelihatan disiplin? Oh, kita mesti datang tepat waktu. Baru orang validasi tindakan yang salah, orang tahu toh, siapa dia datang terlambat? Kita terlambat karena tertidur lat. Terus orang tahu tertidur lat itu karena dia baru turun dari mama bikin cookies. Terus orang mau bilang, bagaimana caranya supaya Ngana bisa tetap bantu Pak Mama bikin cookies, tapi Ngana dia nggak mau terlambat datang di sekolah. Di situ dia masuk dengan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika dia mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya, motivasi intrinsiknya yang muncul. Tadi kan Pak Amal bilang, motivasi internal itu yang paling penting, karena itu bersifat jangka panjang. Demikian teman-teman, selanjutnya kita lihat videonya, karena teman-teman pasti secapek ini. Langsung, boleh dibuka dulu? Ya, saya mau baca kasusnya. Tugas mandiri Di kasus A. Oke teman-teman, kronologinya atau skenario-nya ini adalah 5 menit lagi teman-teman, ini sudah lama. Adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Pada saat Bu Astrid sedang mengajar, Bu Astrid mendapat keluhan dari Dinda dan Fahira. Mereka berdua tidak bisa konsentrasi belajar karena dilempari Irfan dengan
bola kertas. Bu Astrid mengajak Irfan bicara. Ternyata Irfan merasa bosan di kelas sehingga ia berbuat iseng kepada teman-temannya. Bu Astrid sebagai guru merasa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti Irfan. Akhirnya Bu Astrid mengajak seperti apa? Tugas mandiri di halaman 100 dan 101 ya. Apa dia? Depan, maju ke depan. Ini mau bicara dengan kami. Irfan, Ibu lihat kamu melempari teman-temanmu dengan kertas ketika sedang belajar. Apa yang ingin kamu katakan tentang hal tersebut, Irfan? Irfan, melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu ingin Irfan cerita ke Ibu, apa alasan Irfan melempari teman-teman dengan bola kertas ketika sedang belajar? Cuma iseng Bu, saya merasa senang menghormati sesama manusia. Nah, apa Irfan sudah terlihat seperti menghargai dan menghormati orang lain? Tidak. Lalu, bagaimana caranya supaya Irfan terlihat? Ternyata dia ada lempar-lempar kertas itu, dia iseng toh. DP iseng itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa itu teman-teman? Kebutuhan apa? Pemenuhan rasa, tadi Pak Amal bilang apa? Rasa senang. Jadi pembelajaran saya itu monoton, membosankan. Jadi dia kan bosan, akhirnya kebutuhannya tidak terpenuhi, terjadi benturan, dia melakukan kesalahan, dia lempar-lempar di teman-teman. Restitusi yang dikerjakan saat itu adalah ada bilang tadi dan bagaimana caranya supaya kamu bisa tetap melakukan kesenangan tapi tidak mengganggu teman. Dia jawab, oh nanti saya akan bermain dengan teman-teman pada saat jam istirahat. Di situ restitusinya muncul, motivasi intrinsiknya keluar. Jadi dia tetap merasa nyaman dan dia tadi seperti Pak Amal bilang kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah seperti itu. Kasusnya satu saja, ya, satu saja karena waktu sudah. Sekarang kita lihat testimoninya teman-teman. Ini testimoni yang real, tidak dibuat-buat, langsung ditanyakan. Seperti apa tanggapan teman anak-anak kalau diperlakukan seperti itu? Langsung di testimoni Pak. Satu saja. Sekarang waktunya kita melakukan presentasi mengenai descriptive text. Apa yang membuat Rasti ingat tugas yang Ibu beri kita yang berhubungan dengan pengerjaan tugas yang sebenarnya itu? Ada testimoni. Melakukan pelanggaran yang diperlakukan dengan cara seperti yang sudah kita praktekkan tadi, bagaimana perasaan di depan? Saya merasa tidak tertekan dan merasa nyaman dan akan berusaha memperbaiki diri tanpa paksaan dari siapapun. Oke, terima kasih Irfan. Rasti, kalau menurut Rasti, jika Rasti melakukan pelanggaran dan diperlakukan dengan cara seperti yang sudah kita praktekkan tadi, apa yang Rasti rasakan? Jika Rasti mendapatkan guru seperti itu, maka kita sebagai murid akan ikut merasa senang karena dari guru tidak akan langsung menekankan kepada siswa untuk melakukan tugas pada saat itu dan tidak. Aktivitas anak-anak kita tetap sukses dan motivasi intrinsiknya yang muncul. Nah itu yang diperlukan sekarang, motivasi intrinsiknya. Terakhir, disiplin positif adalah suatu bentuk penerapan disiplin yang seperti menanam kayu, tidak seperti orang bertanam tauge. Malam ini terambor, besok sudah jadi kecambah. Menerapkan disiplin positif itu bicara tentang jangka panjang. Bisa saja besoknya nak mau jadi, dia masih mau baking, tapi dia akan berlaku jangka panjang seperti pohon kayu. Dia akan lebih kuat, teman-teman. Jadi kalau baking penerapan segitiga restitusi dan tidak terlihat dalam jangka waktu yang di depan mata kita, kita ingat bahwa target kita sebagai seorang guru adalah di depan karakter murid yang tercipta ketika mereka sudah dewasa. Demikian teman-teman, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya dikembalikan kepada Pak Kersek untuk memberikan closing statement. Orang nggak bisa menghukum siswa, orang nggak bisa mendidik itu. Findri bilang tadi, orang gali dulu apa penyebabnya. Kita pernah coba Pak. Ketika ada masalahnya, dengan begitu lembut tanya siapa, yang ada Pak, dia boleh tantang kita. Dia boleh mesti tunjuk undang DP.
Nah, ketika kita coba kita lebih keras. Ketika kita keras justru dia dengar kita. Ketika kita marah, kita kasih tunjuk tegas, justru kita lihat dia ada perubahan. Tapi itu kita. Saya selalu berdoa saatnya mereka memimpin sebuah pendidikan. Sekarang kan mereka pemimpin pembelajaran dalam kelas. Saat tiba waktunya menjadi pemimpin sebuah institusi sekolah, hal-hal ini harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengajak dengan hati? Kenapa saya selalu menarik dari inti dari Torang Pediri? Kenapa saya seringkali ingin sekali menerapkan disiplin yang pagi tight cerai serait gitu, enggak koris gitu, enggak gitu tuh. Nah, ada semua permintaan begitu, ada yang dari sekolah lain harus begini. Saya selalu mengedepankan hati. Jika tumbuh dari dalam diri, tidak dipaksakan, maka itu menjadi indah, tidak tertekan, damai. Saat itu sudah terjadi, maka apa yang menjadi teori dan tadi sudah ada beberapa